Shalom alaikum. Puji Tuhan, sekali lagi Bishop di dalam kesempatan ini ingin meneruskan pembelajaran dan juga pencerahan daripada kitab Injil Yohanes atau Yahya. Kita sudah sampai ke bab yang ke-16. Dan Bishop ingin meneruskan bab ini, yaitu ayat yang ke-16 juga. Tetapi kali ini Bishop ingin mengubah sedikit terjemahan. Bishop ingin mengambil daripada terjemahan lama Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu terjemahan lama. Dan kita akan melihat sesuatu perkara yang lebih dalam. Jadi di dalam ayat yang ke-15 dalam Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Lama, dikatakan segala sesuatu yang hak Bapa itu juga hak aku. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu bahwa diambilnya daripada hak aku lalu dikabarkannya kepadamu. Dan ayat 16. Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku. Dan lagi pula seketika saja maka kamu akan melihat aku. Ini adalah satu perubahan, transformasi daripada alam ilmiah, jasmania kepada alam roh. Yesus ingin mempersiapkan pada muridnya bahwa tidak akan lama lagi dia secara fisikal, secara lahiriah akan bersama dengan dia. Tetapi tidak akan lama lagi juga dia akan bersama dengan dia. Dan kita melihat ini setelah dia mati di kayu salib, dibangkitkan dari kubur, dan selama 40 hari dan 40 malam sebelum dia naik ke surga, Yesus menyatakan diri, menjelma di dalam bentuk tubuh yang ilmiawi. Dalam bahasa Inggris dipanggil terrestrial body, tubuh rohani. Tubuh rohani yang tidak dapat dibatasi oleh keadaan, masa, dan tempat. Di mana Yesus dapat datang tidak melalui pintu, tapi terus menjelma di dalam tubuh rohaninya. Dan dia lakukan itu selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari kematian. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan, seluruh dunia pada tanggal 5 April kita telah merayakan peringatan tentang kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus yang dipanggil Paskah. Nah, di sini Yesus sedang mempersiapkan para muridnya bahwa seketika saja dia tidak akan
dilihat lagi. Dia mati. Tetapi seketika saja itu maka kamu akan melihat aku lagi di dalam alam roh, di dalam keadaan tubuhnya yang rohani, ya. Maka ayat 17, maka berkatalah beberapa muridnya sama sendiri, apakah artinya yang dikatakannya kepada kita? Hanya seketika lagi maka tiada kamu memandang aku, dan lagi pula seketika saja maka kamu akan melihat aku, dan sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi semua pengajaran Kristus dan pesan-pesan Kristus ini agak asing bagi mereka. Mereka belum berada di dalam kondisi di mana mereka siap untuk menerima keberadaan Kristus, penjelmaan Kristus di dalam tubuh rohaninya yang dimuliakan, yang dibangkitkan oleh Roh Kudus dan dinyatakan dalam bentuk tubuh rohani, celestial bukan terrestrial. Setelah dia dibangkitkan dari kubur, dia menyatakan diri 40 hari 40 malam sehingga orang berpikir dia itu hantu. Bahkan Thomas begitu mendoakan hati sehingga Yesus harus makan bersama dengan mereka, disentuh, cuma dia dalam tubuh kemuliaan, dalam tubuh rohani, tubuh yang tidak dapat dibatasi oleh masa tempat. Begitulah dia sedang mengalami transformasi itu, diubah. Jadi dalam ayat yang seterusnya, ayat 18, lalu berkata mereka itu, apakah artinya yang dikatakannya? Hanya seketika lagi, tiada kita mengerti apa yang dikatakannya itu. Ayat 19, maka diketahui oleh Yesus bahwa mereka itu hendak menanya dia. Lalu kata Yesus kepadanya, adakah kamu berunding sesama sendirimu di atas hal itu? Sebab kataku hanya seketika lagi, maka kamu tiada memandang aku. Dan lagi pula seketika saja kamu akan melihat aku. Ayat 20. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu bahwa kamu akan menangis dan meratap. Bukan hanya menangis terseduh-seduh, tapi meratap seperti meratap mayat, ya. Meratap orang yang, pernah Anda melihat meratap orang yang kematian, ya. Kesedihan yang amat sangat. Tetapi isi dunia ini akan bersukacita. Tapi dunia akan bersukacita karena bagi mereka para ahli-ahli teolog, orang-orang Saduki, kumpulan orang-orang ahli Taurat, gembira karena mereka takut kehilangan pangkat, mereka takut kehilangan kekuasaan, mereka takut kehilangan otoritas di dalam agama Yahudi, ya. Mereka akan bersukacita sebab mereka dikuasai oleh kuasa jahat. Iblis akan bersukacita. Sekarang mereka telah membunuh yang menyembuhkan, membunuh yang menghidupkan, berjaya mematikan yang mengajar sesat. Bagi mereka, Yesus itu adalah si pengajar yang sesat, yang datang untuk meniadakan Taurat Musa, begitu nah, yang telah mengubah hukum, begitu nah, bagi mereka. Jadi Yesus ingin berkata, isi dunia akan bersukacita, dan dia teruskan dalam ayat 20, maka kamu ini akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Haleluya. Ayat 21, dia memberikan perumpamaan. Contoh, apabila seorang perempuan sakit bersalin, berduka citalah ia. Kenapa? Karena sakit tidak sedap, sudah masanya dia melahirkan, ya. Sebab saatnya sudah sampai. Tetapi apabila ia sudah melahirkan anak itu, tiada diingatnya lagi akan sengsara itu oleh sebab sukacita, karena ada seorang manusia lahir ke dalam dunia. Seperti melahirkan seorang yang baru, melahirkan anak.
Sewaktu dia mau bersalin, dia dipenuhi dengan kesakitan. Dan itulah yang akibat yang telah dikatakan oleh Allah Elohim kepada Hawa. Dengan susah payah engkau melahirkan dengan penuh kesakitan karena dosa. Masih ingat? Masih ingat tak Allah berfirman kepada Hawa, perempuan itu, karena dia mendengar perkataan si iblis, si ular. Dengan kesakitan Anda, dengan sengsara, tetapi Anda akan tetap menginginkan suamimu. Sehari ini tidak ada bersalin yang tiada sakit. Mesti ada kesengsaraan untuk melahirkan seorang manusia, insan yang baru. Jadi ayat 21 itulah dikatakan, apabila dia sudah melahirkan anak, maka tidak diingatnya lagi akan kesengsaraan itu. Oleh sebab sukacita karena ada seorang manusia lahir ke dunia. Yesus ingin memberikan kita pengajaran di sini bahwa waktu dia mati, waktu dia dikubur nanti, mereka sedih, mereka kena menangis selama 3,5 tahun. Ya, rebai mereka itu bersama-sama dan tiba-tiba dihukum, dimati di kayu salib. Mereka akan menangis kehilangan seorang juru selamat, seorang juru sembuh, seorang yang melakukan mujizat, seorang yang berbuat baik, seorang yang diurapi Roh Kudus, seorang ahli teolog, seorang yang mengajar pengajaran-pengajaran yang benar tentang Allah. Kini tiada suara. Kamu akan bersedih. Tetapi tidak lama lagi apabila dia dibangkitkan kembali, kamu akan bersukacita sama seperti seorang ibu yang bersalin. Itu yang dimaksudkan. Dan ayat 23. Ayat 22. Demikian kamu pun berduka cita sekarang ini, tetapi aku akan melihat kamu pula, lalu hatimu sukacita kelak. Dan seorang pun tiada dapat mengambil kesukaan itu daripadamu. Ayat 23. Dan pada hari itu, suatu pun tiada kamu akan bertanya lagi kepadaku. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu meminta barang sesuatu kepada Bapa, Ia kelak mengaruniakan kepadamu dalam namaku. Mari saya beri pesan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu pada hari itu, bila setelah Yesus dibangkitkan, setelah Yesus mencurahkan rohnya, setelah Yesus memberikan Roh Kudus dalam diri kita, dia katakan kamu pada waktu itu akan meminta barang sesuatu kepada Bapa. Ia kelak mengaruniakan, memberikan kepadamu dalam namaku. Kita berdoa, kita memohon kepada siapa waktu itu? Kepada Bapa di surga. Kita akan memohon kepada Bapa. Kita akan meminta kepada Bapa. Kamu meminta barang sesuatu kepada Bapa di surga. Amin. Dan Dia akan memberikan, Dia akan mengaruniakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lagi berdoa, oh Tuhan Yesus saya meminta kepadamu, saya meminta tolong, oh Tuhan Yesus. Banyak sekali jemaat dan gereja yang diajar berdoa kepada Yesus. Mereka terlalu terikat kepada nama Kristus itu, sehingga mereka tidak mengikuti ajaran Kristus yang benar bahwa kamu meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus. Lebih-lebih lagi ada penganut yang percaya Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Terutamanya Pentakosta Syarikat. Mereka tidak dapat membedakan antara matahari dan sinar matahari itu. Sinar matahari itu mendapatkan sumber dari matahari. Bapa itu yang tidak dilahirkan seperti sinar, seperti matahari, tapi menyinar. Anda tidak akan mengenal matahari itu tanpa sinar. Dan sinar matahari itu tidak akan dapat bersinar tanpa sumber matahari. Yesus dan Bapa itu satu substannya,
Tetapi bukanlah yang sama. Roh Kudus juga. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi bila kau berdoa kepada Bapa, kau berdoa kepada Bapa di surga, bukan kepada Yesus. Kamu berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan oleh otoritasnya Yesus yang hidup selama-lamanya, maka doamu itu dikabulkan dengan syarat Anda berada di dalam kehendak, rencana, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang yang didengar doanya adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda jujur berdoa di hadapan Bapa di surga. Banyak sekali saya mendengar hari ini mereka masih tetap berdoa kepada Yesus. Dia katakan selagi dia 3,5 tahun di dunia, dia boleh datang kepada Yesus dan meminta. Tapi bila masa itu sampai di mana Yesus tidak lagi berada di dunia, dia mau mengajak kita berdoa sebagaimana selama ini dia mengajak para muridnya. Dia katakan, Rabi, ajarlah kami berdoa. Dan Yesus katakan, begini cara berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di surga, dan jadilah kehendakmu sama seperti di surga maupun di dunia. Jadi Yesus dalam Yohanes 17 pun nanti berdoa kepada Bapa. Dan di sini dikatakan pada hari itu kamu tidak akan meminta barang suatu kepadaku. Pada waktu itu kamu akan meminta sesuatu kepada Bapa yang kelak mengurniakan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa Bapa. Yesus mengajar begitu. Ayat 24, sampai sekarang ini belum pernah kamu meminta barang apapun dengan namaku. Ayat 24. Pintalah. Pinta kepada siapa? Pinta kepada Yesus? Tidak. Ayat 24. Sampai sekarang ini belum pernah kamu meminta barang apapun dengan namaku. Anda membawa nama Kristus yang menjanjikan bahwa doamu kepada Bapa itu 100% dikabulkan bila Anda hidup berada dalam kebenaran. Karena nama Yesus itu berkuasa menggoncangkan alam roh. Ya. Jadi dia berkata, pada hari itu bila itu? Pada hari di mana Anda menerima Roh Kudus. Zaman sekarang 2026, di mana Anda tidak melihat dia secara fisikal, tetapi dalam roh Anda memahami, Anda mengetahui, Anda memiliki iman, faith. Kita hidup dalam zaman iman, dalam zaman percaya. Walaupun tidak melihat, tapi saya percaya. Anda percaya, bisa berkat, Anda bertanya, bisa. Anda percaya aja Kristus. Walaupun Anda tidak melihat secara fisikal. Yes. Kenapa? Saya tidak tahu, tapi saya percaya. Saya tidak tahu dari mana kepercayaan ini, tapi saya percaya. Kristus itu ada. Tetap sama kemarin, hari ini, selama-lamanya. Menyembuhkan hari ini juga. Sampai sekarang 24. Sampai sekarang ini belum pernah kamu minta barang apapun dengan namaku. Pintalah maka kamu akan mendapat supaya kesukaanmu sempurna adanya. Yesus memberi kepastian dia mendengar doa dan menjawab doa bila dalam nama Yesus. Berdoalah, Bapakku di surga. Di dalam nama Yesus saya pinta. Amin. Ayat 25. Segala perkara itu aku sudah katakan kepadamu dengan perumpamaan. Maka waktunya datang kelak aku tiada lagi berkata kepadamu dengan perumpamaan. Melainkan dengan berterus terang aku akan mengabarkan kepadamu dari hal Bapa itu. Ayat 25. Pada hari itu kamu akan meminta. Pada hari itu kamu akan minta dengan namaku. Dan tiada aku berkata kepadamu bahwa aku ini akan mintakan kamu kepada Bapa. Selama Yesus di dunia, dia meminta kepada Bapa bagi pihak kita. Tetapi setelah Yesus tiada di dunia, Anda sekarang datang direct access langsung kepada Bapa
pada waktu itu. Bukan melalui Yesus. Dan katakan, oh Yesus dengarkan doa saya. Aku mohon Tuhan Yesus supaya engkau berbicara kepada Bapa. Enggak. Yesus berkata, engkau langsung datang kepada Bapa. Tiada aku berkata kepadamu bahwa aku ini akan mintakan kamu kepada Bapa. Ayat 27. Karena Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapa mengasihi saya. Bapa mengasihi Anda. Karena Anda percaya kepada anaknya Yesus Kristus di Nazaret. Karena Bapa mengasihi kamu oleh sebab kamu ini mengasihi aku. Kalau Anda mengasihi Yesus, Anda akan menuruti segala perintah Kristus. Kalau Anda mengasihi Yesus, Anda akan menuruti segala pengajaran-pengajaran Kristus. Jangan menjadi orang munafik yang hanya berkata, aku percaya Isa, aku percaya Nabi, aku percaya Yesus itu. Tapi tidak pernah membuktikan dirinya menjadi pengikut tegar Yesus Kristus. Tetapi mengikut Nabi lain. Mengikut Yesus menjadi murid adalah orang yang mendengar pengajaran-pengajaran Kristus dan mulai mengikuti dia. Itulah pengikut yang tegar, yang sejati. Mengasihi Kristus, dikatakan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Sampai hari ini Bishop tetap mau mencari perintah Yesus. Apa yang dia katakan? Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya itu satu-satunya buku sinoptik 4 Injil ini yang menjadi patokan saya untuk menyelidiki, mencari pengajaran perintah Yesus Kristus. Tidak ada buku lain yang saya temukan. Dan mari saya beritahu, kalau engkau mengasihi Yesus dan mengikuti perintahnya, selidiki Yohanes, Yahya ya, Matius, Lukas, Markus, dan bahkan Paulus, tulisan Paulus dan Petrus. Selidiki. Jadikan pedoman perjanjian lama itu sebagai bayangan Kristus. Kalau Anda temukan seperti domba Allah itu di dalam perjanjian lama, itulah lambang. Perjanjian lama semua melambangkan bayangan tentang kedatangan Kristus. Amin. Ayat 27. Karena Bapa sendiri mengasihi kamu oleh sebab kamu ini mengasihi aku, maka sebab kamu sudah percaya. Dan sebab kamu sudah percaya bahwa aku ini datang dari Allah. Aku percaya Yesus itu datang dari Allah. Aku percaya Yesus itu firman Allah yang menjelma. Aku percaya Yesus itu datang daripada Tuhan itu, yang menyatakan dirinya. Dia adalah gambar rupa Allah itu, yang menjelma, mengambil bentuk manusia, menjadi seorang manusia yang dipanggil Kristus Yesus. Ayat 28. Maka aku telah datang daripada Bapa. Aku telah datang daripada Bapa. Originated. Seperti sinar matahari itu datang dari matahari. Yang Anda alami di dunia sekarang, Anda tidak dapat melihat matahari itu langsung, tetapi terang yang di sekeliling itu adalah hasil sinar matahari. Yesus itu sumber sinar itu datang daripada matahari. Yesus ingin berkata dia adalah terang. Tapi sumbernya itu daripada Bapa. Anda tidak dapat melihat Bapa yang roh adanya. Sebab terlalu. Anda tidak dapat melihat kemahakuasaan roh yang penuh sinar. Sehingga hanya melalui Yesus Kristus Anda dapat melihat siapa itu Bapa. Siapa melihat aku, Yesus katakan, siapa yang telah melihat aku telah melihat Bapa. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Amin. Jadi ayat 28, maka aku telah datang daripada Bapa, lalu masuk ke dalam dunia ini. Kemudian aku meninggalkan dunia pula, serta pergi kepada Bapa. Ayat 29. Maka kata murid-muridnya kepadanya, tengoklah sekarang ini Rabi berkata terus terang dan tiada lagi berkata dengan perumpamaan. Ayat 30.
Sekarang kami tahu bahwa Rabi mengetahui segala sesuatu dan tiada perlu seorang menanya Rabi. Rabi maksudnya master, Rabi maksudnya pengajar. Kata kehormat di kalangan orang-orang Yahudi di waktu itu bahwa Rabi ini adalah seorang pengajar, seorang ahli teolog, Rabai, master, tuan. Ya. Oleh itu kami percaya bahwa Rabi telah datang daripada Allah. Ayat 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Ayat 32. Tetapi waktunya akan datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri serta meninggalkan aku seorang diri. Tetapi tiadalah aku seorang diri, karena Bapa itu menyertai aku. Di sini Yesus ingin menyatakan apa yang bakal terjadi, ataupun bernubuat, ataupun berbicara kata-kata profetik apa yang bakal terjadi. Yesus sudah melihat itu di dalam visinya, di dalam penglihatannya masa depan. Dia sudah memiliki pengetahuan bahwa akan tiba masanya murid-murid itu akan tercerai berai, akan bertempiran lari meninggalkan dia. Dan betul, dalam bab yang 17, 18, 19 Anda akan melihat ke-12 Rasul Tuhan itu dan yang lain-lain itu lari bertempiran seperti kematian gembala. Dan domba-domba itu bertempiran. Yesus melihat sudah. Jadi dia katakan waktunya datang, bahwa sudahlah datang. Nah, ini adalah malam-malam sebelum dia ditangkap. Dan sudah datang. Kamu akan dicerai-berai masing-masing ke tempat sendiri. Meninggalkan aku. Tapi dia katakan, aku tidak seorang diri. Karena Bapa menyertai aku. Ayat 33. Segala perkara ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu sentosa. Sentosa itu damai. Di dalam dunia ini kamu merasai sengsara. Tetapi tetapkanlah hatimu bahwa aku ini sudah mengalahkan dunia. Dia telah mengalahkan ketakutan, dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan segala cabaran-cabaran negatif yang menghalangi dia untuk melakukan kehendak Bapaknya di surga. Dia telah menjadi pemenang, dia telah menang, dia telah melalui semua itu. Maka Anda dan saya juga akan dapat melalui semua kesengsaraan, tantangan, cabaran, menjadi pengikut Tuhan. Tidak ada kompromi. Kalau Anda berjalan dalam terang, jangan bawa gelap. Jangan kompromi. Jangan kena agama Anda mengajar Anda hanya ini dan begitu. Anda takut dikucilkan, Anda takut dianiayai, sehingga Anda takut berdiri di dalam jalan yang benar. Setiap orang yang berkata benar, setiap orang yang menganut teologi yang benar, Anda akan kadang itu disalah paham. Anda akan merasa ramai orang meninggalkan, tidak setuju dengan teologi Anda, dengan doktrin Anda, dengan kepercayaan Anda, dengan ideologi Anda. Karena Anda ingin mengikut ideologi Tuhan. Saya tidak merokok, saya tidak minum anggur, saya tidak masuk di dalam dunia menghina, mengutuk, dan orang tidak memahami. Orang katakan orang suci, orang merendah diri. Saya tidak katakan saya seorang yang sempurna. Dalam hidup saya banyak ketidaksempurnaan, tetapi saya bertobat dan berusaha hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena saya dibenarkan bukan karena diri saya, tapi karena iman percaya kepada Kristus. I have become righteous because of the grace of the Lord Jesus Christ. Kalau dengan diri sendiri, tiada. Saya sama seperti Anda, pendosa. Ya. Tiada yang baik dalam diri Bishop. Tetapi karena saya setiap hari mau berubah. Saya mau berubah, saya mau hidup benar, saya mau berkata benar, saya mau hidup dalam ajaran Kristus.
Apakah saya sudah sempurna? Saya katakan saya tidak sempurna, tetapi sekurang-kurangnya saya mengikuti pengajaran Kristus. Amin. Jadi kita akan teruskan lagi di dalam modul yang seterusnya. Masih di dalam menggunakan Alkitab terjemahan lama dan dipanggil Injil Yahya. Amin.